Ya, kembali lagi bersama saya Ade Chandra. Kali ini kami akan mendaki Gunung Lawu via Candi Cetho. Sebelum perjalanan dimulai, kami simaksi. Untuk simaksi per orang dikenai 20.000. Sebelum mengawali perjalanan, kami berdoa semoga diberi kelancaran dan keselamatan saat perjalanan. Sebelum mengawali perjalanan pendakian, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Lawu sukses. Next, perjalanan kami mulai. Di situ kami disuguhkan oleh pintu gerbang masuk Gunung Lawu via Candi Cetho. Setelah itu di samping sisi kiri jalan ada arah petunjuk menunjukkan arah situs Candi Cetho. Next, perjalanan kami lanjutkan untuk menuju situs Candi Cetho. Next, perjalanan telah sampai di situs Candi Cetho. Candi Cetho ini berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Peninggalan sejarah ini menjadi salah satu candi paling tinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ke arah base camp menuju Candi Cetho ini kurang lebihnya 3 km dari base camp. Setelah Candi Cetho ini kami diarahkan ke kebun-kebun warga. Lalu kami istirahat sejenak untuk melemaskan otot-otot kaki untuk melanjutkan lagi ke pos 1. Next, perjalanan kami lanjutkan untuk menuju pos 1. Untuk menuju pos 1 ini dengan medan trek tanah liat yang agak cukup naik. Next, setelah sampailah kami di pos 1 Mbah Branti. Perkiraan waktu perjalanan menuju pos 1 ini adalah kurang lebih 42 menit. Pendakian berada di ketinggian sekitar 1.702 meter di atas permukaan laut. Sebelum mengawali pemberangkatan pos 2, kami istirahat sejenak sambil melemaskan otot-otot kaki. Next, perjalanan dimulai dengan kontur trek tanah dan sedikit anak tangga yang cukup naik. Next, perjalanan kami telah sampai di pos 2. Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 adalah kurang lebih 1034 meter di atas permukaan laut. Jarak tersebut bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Pos 2 memiliki ketinggian di kisaran 1906 meter di atas permukaan laut. Terdapat fasilitas shelter dan lahan terbuka untuk menampung 5 atau 6 tenda.
Next, perjalanan kami lanjutkan menuju pos 3 Cemorodowo. Kondisi jalan semakin terjal dari pos 2 menuju pos 3. Pendakian akan melewati jalur pendakian yang didominasi oleh tanaman akasia gunung di samping kanan dan di samping kiri jalan setapak. Di sepertengah perjalanan kami istirahat sejenak sambil bercerita dengan pendaki-pendaki lain di jalur pendakian. Next, perjalanan telah sampailah di pos 3 Cemorodowo. Jarak tempuh dari pos 2 menuju pos 3 adalah sekitar 723 meter. Jarak tempuh kurang lebih selama 90 menit. Di pos pendakian ini banyak sekali orang-orang camp di pos 3 karena sumber air berada di pos 3. Di pos 3 ini di ketinggian 2251 mdpl meter di atas permukaan laut. Untuk kalian yang sudah terlalu sore, harap di camp sini saja daripada melanjutkan untuk ke pos 4. Next, dan kami tidak berlama-lama istirahat di sini dan kami akan melanjutkan ke pos 4. Setelah mencari air, kami melanjutkan lagi bersama seorang sahabat. Oke, Mas. Tanjakan ngabuburit. Untuk menuju pos 3 menuju pos 4 ini jalur agak ekstrim, cukup lumayan nanjak daripada jalur-jalur pos sebelumnya. Jalur ini sangatlah menyiksa kaki. Kami di sini banyak istirahatnya ketimbang jalan terus. Next, jalan tidak ada yang landai dan jalan semakin naik dan naik. Kami tidak bisa istirahat di sini karena tidak ada area camp sama sekali. Dan kami memutuskan untuk lanjut untuk menuju pos 4. Next, setelah sampailah kami di pos 4 di ketinggian 2550 mdpl. Jarak tempuh menuju pos 3 sampai pos 4 sekitar 824 meter dengan waktu tempuh kurang lebih 90 menit. Sebelumnya kami tepatnya di bawahnya pos 4 kami istirahat dan membuka area camp karena suhu tubuh tidak normal dan kami tidak merekam video saat malam hari. Next, perjalanan kami lanjutkan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di jalur ini agak cukup enak daripada jalur pos 3 menuju pos 4. Di jalur pos 5 ini terdapat vegetasi pinus gunung dan sabana. Dan kali ini jalur agak landai untuk menambah semangat kami untuk menuju pos 5 bersama rekan-rekan sahabat kami.
Di sepertengah perjalanan kami istirahat sejenak bersama kawan-kawan sambil mengemil, sambil bercerita, dan untuk sambil melemaskan otot-otot kaki untuk melanjutkan lagi ke pos 5. Yang seperti saya bilang tadi, inilah sabana menuju pos 5. Inilah salah satu bonus bagi para pendaki Gunung Lawu via Candi Cetho. Dengan hamparan luasnya sabana menuju puncak. Kita belum berani. Inilah gambaran sabana yang cukup luas dan sangat cantik seperti gebetan, tapi tidak menetap karena saya tinggalkan untuk menuju pos 5. Next, setelah sampailah perjalanan kami di pos 5, Bulak Peperangan. Jarak tempuh menuju pos 5 ini kurang lebihnya 1541 meter dengan waktu tempuh kurang lebihnya 65 menit. Di pos 5 ini kami saling sapa dan saling memberi semangat karena terobsesi di atas ada Alfamart atau Indomaret. Di sini kami hanya mengambil beberapa foto dan melanjutkan lagi untuk menuju Gupak Menjangan. Inilah landscape dari Bulak Peperangan, dan ini adalah salah satu bonus lagi di pos 5. Next, perjalanan kami lanjutkan menuju Gupak Menjangan. Setelah sampailah kami di Gupak Menjangan. Gupak Menjangan ini berada di ketinggian 2952 meter di atas permukaan laut. Tidak ada shelter, tetapi terdapat area camp cukup luas. Jarak tempuh dari pos 5 menuju Gupak Menjangan kurang lebihnya 451 meter dengan waktu tempuh kurang lebihnya 40 menit. Di Gupak Menjangan ini adalah salah satu spot fotografi yang sangat menarik dengan background savana yang cukup luas. Oke, telah sampailah kami di Pasar Dieng. Berada di ketinggian 3104 meter di atas permukaan laut. Di sini didominasi oleh bebatuan yang tersusun rapi dan beberapa tempat ditumbuhi pohon candigi. Candigi adalah salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan dan diambil pucuknya. Jarak tempuh dari Gupak Menjangan sekitar 712 meter
dengan waktu tempuh kurang lebihnya 25 menit. Dan konon katanya Pasar Dieng ini disebut tempat mistis saat malam hari. Dan oke, kami tidak membahas panjang-panjang, kami melanjutkan lagi menuju warung Mbok Yem. Warung ini tertinggi di Indonesia. Sebelum arah warung Mbok Yem, kami dipertemukan oleh anak tangga yang sedikit naik. Next, setelah sampailah kami di warungnya Mbok Yem, warung tertinggi di Indonesia. Warung ini disebut dengan Harga Dalem, berada di ketinggian 3142 meter di atas permukaan laut. Jarak tempuh dari Pasar Dieng sekitar 382 meter, dengan waktu tempuh kurang lebihnya 25 menit. Di sini kami rehat sejenak sambil makan makanan legendaris Mbok Yem, yaitu nasi pecel dengan telur dadar di atasnya. Next, dan kami tidak lama-lama di warung Mbok Yem, kami akhirnya melanjutkan lagi menuju puncak Argo Dumilah dengan medan trek yang sangat cukup terjal. Dan tanpa saya ketahui, ternyata di belakang saya ada Samudra Awan. Oke, telah sampailah kami di puncak Lawu, Argo Dumilah. Argo Dumilah merupakan puncak tertinggi yang ada di Gunung Lawu, berada pada ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut. Jarak dari Harga Dalem kurang lebihnya 260 meter, dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Keindahan Gunung Lawu bukan dari puncaknya, melainkan dari tebingnya. Tebing ini disebut dengan Geger Boyo, atau disebut juga dengan Punggung Buaya. Dari sini kami telah mengambil kesimpulannya. Ternyata bukan besarnya gunung yang membuat kita terjatuh, tetapi kerikil-kerikil kecil lah yang seringkali membuat kita terjatuh. Sama halnya, tidak akan ada masalah besar sebelum masalah kecil terselesaikan.
Yang perlu Anda ingat dari sebuah petualangan ialah kembali ke rumah dengan selamat. Saya Adi Chandra mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tunggu video perjalanan selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia pastinya.